Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini banyak konten-konten video di YouTube tentang menyudutkan beberapa para dai, para ulama. Salah satunya diantaranya adalah Ustadz Yusuf Mansur. Banyak yang mencela, yang dulu banyak memujinya. Sekarang banyak yang mencela, menggunjing kekhilafan Ustadz Yusuf Mansur. Itu adalah merupakan sebagai bagian daripada beban dakwah. Memang beban dakwah yang sangat berat ya, karena sesungguhnya secara pribadi saya ini tidak kenal dengan Ustadz Yusuf Mansur, dan beliau pun juga tidak kenal dengan saya tahunya hanya di media-media TV maupun di YouTube, bahwa Ustadz Yusuf Mansur itu adalah salah seorang dai yang terkenal, yang banyak dikenal oleh masyarakat, dan saya salut dengan beliau pada dasarnya. Itu salut sekali. Beliau itu adalah dai yang sangat kreatif, banyak gagasan-gagasan yang bisa dijual untuk pengembangan dakwah, terutama dakwah maliyah ya, dengan gerakan sedekah-sedekahnya. Juga beliau juga sosok yang hafidz Quran, yang mengembangkan dakwah tahfidz Quran juga. Banyak ribuan rumah-rumah tahfidz yang diprakarsai, digerakkan oleh beliau di tanah air ini. Beliau pun juga mendirikan pondok pesantren yang sangat besar ya, sangat besar, yang membutuhkan memang dana yang sangat besar tentunya. Menggerakkan dakwah ini memang harus ditopang oleh kekuatan ekonomi yang kuat gitu. Kalau tidak kuat ya susah rasanya untuk bisa menjawab persoalan-persoalan umat saat-saat ini. Dan Ustadz Yusuf Mansur itu mampu untuk itu gitu. Mampu menggerakkan kaum muslimin, membangunkan untuk bagaimana menghidupkan pilar-pilar ekonomi melalui gerakan sedekahnya dengan berbagai macam cara dan motivasi, sehingga umat begitu bergairahnya untuk bersedekah. Beliau sangat kreatif sekali, bahkan bagaimana caranya menjadikan sedekah itu menjadi sedekah yang produktif. Beliau menyertakan dengan saham-saham ya, di obligasi-obligasi syariah, dengan berbagai macam usaha-usahanya. Namun dengan ketenaran beliau ya, kemasyhuran beliau itu akhirnya juga banyak kalangan-kalangan yang memanfaatkan beliau lah ya. Sehingga beliau termasuk diantaranya korban ya, diantaranya menjadi korban. Saya yakin Ustadz Yusuf Mansur itu hatinya bersih, ingin berdakwah dengan caranya ya, menggerakkan itu, dan jarang dimiliki oleh para dai-dai yang ada di tanah air itu. Memang masing-masing dai punya segmentasi dakwah yang berbeda, sasaran dakwah yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dan kebutuhan umat kaum muslimin ini juga berbeda ya. Ada kalangan atas, ada kalangan bawah, ada kalangan ekonom, ada kalangan ahli berbagai macam profesi ya, bermacam-macam itu.
Tapi pada hakikatnya ya tentang harta itu memang merupakan bagian daripada amanah Allah. Wasilah al-haya, sarana kehidupan. Kehidupan itu juga bukan hanya di dunia saja. Kehidupan itu ada kehidupan setelah kehidupan di dunia, setelah kematian. Makanya Allah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kau katakan orang yang mati itu mati, tapi ada kehidupan di sana. Maka oleh karena itu harta itu rizki yang diberikan oleh Allah dengan berbagai macam nikmat yang dikaruniakan oleh Allah di dunia ini harus bermanfaat untuk kehidupan kita, baik setelah kehidupan kita di dunia ini maupun kehidupan setelah kematian kita. Perjalanan yang sangat jauh, yang lebih lama dibandingkan kehidupan di dunia itu. Jadi itu memang yang harus dimanfaatkan. Ustaz Mansur itu mampu menggugah itu semua gitu. Bisa sebaiknya begitu harta itu, sehingga bermanfaat bukan hanya di dunia, melainkan juga bermanfaat setelah kehidupan kita di dunia sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kita. Jadi sebagai wasilah al-haya, bermanfaat gitu. Nah, terbukti beliau bisa ya mendirikan pesantren yang sangat besar ya. Ribuan rumah-rumah tahfidz yang digerakkan dengan ekonomi yang dimobilisasi oleh beliau itu adalah itu proyek yang sangat besar dan risikonya sangat besar, termasuk sekarang fitnah yang dihadapi saat ini oleh beliau itu. Maka oleh karena itu ada baiknya kita mengerti tentang beban-beban dakwah itulah gitu ya, kaum muslimin. Nah, kepada mereka yang sudah pernah bersedekah, termotivasi oleh dakwahnya Ustadz Yusuf Mansur, itu hendaklah sebaiknya tidak mengungkit-ungkit kembali, tidak perlu apalagi menyebut-nyebutnya di muka kalangan yang sangat luas, di publik. Itu sangat menyakitkan, itu enggak sesuai yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Allah mengingatkan kepada orang-orang mukmin, khitabnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala-pahala yang sudah diberikan oleh Allah, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekahmu itu, dengan membatalkannya melalui menyebut-nyebutnya bil manni wal adha, menyakitkan perasaan yang diberi. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, itu seperti orang yang menafkahkan hartanya dengan riya. Ya, riya. Jadinya jadi buruk, ya, buruk. Ya, ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi, itu disebut-sebutkan dan menyakitkan, ya. Batal lah itu pahalanya semuanya itu. Dan itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, famasaluhu kamasalis safwanin alaihi turab fa asabaha wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Diumpamakan seperti Allah dalam Al-Qur'an itu orang yang sedekah yang membatalkan dengan menyebut-nyebutnya, menyakiti hati orang yang diberikan, itu seperti ada tanah di atas batu, ya, di atas batu. Kemudian disiram oleh hujan. Akhirnya batu itu menjadi licin kembali. Tidak ada gunanya, tidak ada bekasnya sama sekali. Maka itulah perumpamaan yang diberikan oleh Allah. Seperti itu nanti sedekahnya kalau sebut-sebutkan, ya, di muka umum, apalagi di muka umum, ya kan. Kemudian menyakitkan lagi, ya, menyakitkan lagi.
Jadi tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Jadi kalau bagi orang yang sudah bersedekah melalui motivasi Ustaz Yusuf Mansur dan sebagainya, insya Allah Ustaz Yusuf Mansur nggak digunakan dirinya untuk kiprah dakwahnya, ya, mengembangkan dakwah bagaimana membangun ekonomi umat, dan juga bagaimana melahirkan anak-anak hafid-hafid Al-Quran di Indonesia itu. Seharusnya kita membantu dan mendukung. Kalau perlu kita bertanya permasalahannya apa Ustaz Yusuf Mansur, saya bantu lagi nih, permasalahannya apa, kita bantu. Itu begitu harusnya gitu ya. Jadi itu yang ini kan ya. Jadi larangan menggunjingnya pun juga begitu, dilarang untuk menggunjing. Orang menggunjing sesama muslim, apalagi ustadz digunjing ya. Ustadz, ulama, itu ulama digunjing, itu menjatuhkan. Bukan hanya Ustaz Mansur aja, ulama yang lain terkena itu. Ulama yang lain terkena. Jadi bobotnya ulama jadi rendah di kalangan kaum muslimin. Makanya Allah melarang dia, ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, ya, wattaqullah innallaha ya, tawwabur rahim gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita orang-orang mukmin ijtanibu katsiran minadh-dhann, banyak berprasangka buruk ya pada saudara kita muslim, apalagi pada para ulama. Memang kamu tahu hatinya Ustaz Yusuf Mansur yang sebenarnya ya, dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun, ya, prasangka buruk itu adalah mengandung unsur dosa. Wala tajassasu, dan juga jangan mencari-cari kesalahannya. Lihatlah apa yang dilakukan Ustaz Mansur dari sisi dakwahnya ya, dari positifnya ya. Semua para dai, para nabi dahulu dalam dakwah itu memang selalu dihadapkan dengan aduan musuh-musuhnya ya. Musuh-musuh orang, kalau musuh orang kafir masih jelas ya, tampak. Tapi kalau dari kalangan kaum muslimin sendiri yang menyerang, menjatuhkan, itu apa gitu, malah menjadi penghalang dakwah ya. Jadi wala tajassasu, jangan mencari kesalahan orang lain. Kesalahan itu selalu ada. Kullu bani Adam khata, banyak setiapnya bani Adam itu selalu ada kesalahan, kata Nabi ya. Jadi banyak kesalahan, maka sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pasti, Ustaz Mansur ada, Hakim ada, semuanya ada kekurangannya para ulama. Lah kalau kita sebagai umat muslim, apalagi para dai, ikut menjatuhkan ya, mencari kesalahan ya, itu akhirnya ya begitulah. Esensi dakwahnya akhirnya menjadi hilang semua itu. Kita merendahkan, menjatuhkan ya, berguguran nih para ulama-ulama saat ini, dijatuhkan oleh musuh-musuhnya dari kalangan dalam maupun dalam orang-orang luar ya. Ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ya. Jadi jangan menggunjing satu sama lain ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Allah memberikan perumpamaan. Yang perumpamaan orang-orang yang menggunjing itu sama dengan memakan ya lahma akhihi, daging saudaranya. Ya, fakarihtumu, menjijikkan. Ya, enggak. Oleh karena itu ya sebaiknya semuanya dihentikan. Bila perlu kita membantu, bagaimana cara kita. Kalau kita tidak bisa mampu membantu persoalan Ustaz Yusuf Mansur tentang harta, melalui harta, doa ya, doa kepada Allah. Semoga yassir wala tu'asir, diberikan kemudahan dalam kesulitan itu sehingga beliau tetap tegar dakwah ya. Doa atau pemikiran bagaimana memberikan solusi yang terbaik gitu. Itu kalau nggak bisa dengan harta ya, pemikiran ya, untuk kita lakukan sebagai kaum muslim, itu termasuk bagian dakwah
Yasuddu ba'du ba'da, menguatkan satu sama lain. Ya, kalau sudah begitu maka dakwah Islamiyah akan berkibar terus di bumi ini sehingga bisa dirasakan. Banyak persoalan-persoalan kaum muslim termasuk kefakiran, ya, kefakiran itu menjawabnya bagaimana? Salah satunya ibadah maliyah. Ibadah maliyah. Kita semua harus ibadah maliyah semampunya gitu. Untuk menjawab persoalan-persoalan fuqara masakin yang ada di tanah air itu. Di negeri kita ini yang sedang banyak kesulitan ekonomi, itu kita berikan solusi. Bagaimana caranya? Ya, menghidupkan. Jadi yang sudah punya kewajiban sebagai muzaki, berzakatlah. Yang kalau mau dilebihkan daripada zakat, ya, dilebihkan sesuai dengan sukarela kita, ya, dengan sedekah tatawu'nya. Begitu juga bagi yang kita belum sampai tingkat pada seorang muzaki wajib zakat, ya kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus menunggu kaya dulu, tidak harus menunggu muzaki dulu. Kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau bisa tiada hari tanpa bersedekah. Semua nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hendaklah selalu bermanfaat, bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, untuk hanya berkisar pada manfaat keluarganya saja, melainkan juga manfaat secara luas dan kaum muslimin. Itulah barangkali saudara kita, saudari kita kaum muslimin muslimat, ya rahimakumullah, hendaklah kita saling kuat menguatkan satu sama lain, bukan saling jatuh menjatuhkan satu sama lain, sehingga kita sama-sama mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga khususnya Ustaz Yusuf Mansur diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dari berbagai macam kesulitan yang terbaik, yang terbaik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.